Menjelang bulan Ramadan dan pasca pemilu 2024, geliat bisnis di pusat tekstil terbesar di Asia Tenggara, yakni Pasar Tanah Abang, sudah mulai kembali dipadati oleh para pembeli dari berbagai penjuru kota. Mereka datang ke Pasar Tanah Abang untuk membeli dan menjual kembali pakaiannya, dimulai dari peralatan sholat, fashion muslim, dan lain-lain untuk penunjang lebaran nantinya. Nah, namun perputaran ekonomi tidak berhenti sampai di situ saja. Beberapa pelaku bisnis atau pelaku usaha ikut terkena dampaknya loh. Seperti apa? Simak liputan selengkapnya. Jakarta Pusat mulai bergeliat menyambut bulan suci Ramadan 2024. Aktivitas transaksi jual beli terlihat seiring kepadatan di pusat grosir terbesar di Asia Tenggara. Meski harga sembako naik, warga tak ambil pusing dan tetap memenuhi kebutuhan lain seperti tekstil atau pakaian yang dijajakan di Pasar Tanah Abang. Pasar Tanah Abang sesungguhnya memang tak pernah mati, apalagi saat Ramadan dan mendekati Hari Raya Idul Fitri. Setiap hari kesibukan selalu menyelimuti. Kita mulai dari pedagang makanan yang ikut kecipratan berkah saat menjajakan dagangannya di Pasar Tanah Abang. 2024 dirasa berbeda karena pundi-pundi yang masuk ke kantong Ismawati, salah satu pedagang Tanah Abang, menggendut hingga 80%. Kalau hari biasa dari Senin sampai Kamis itu ramenya biasa aja, tapi kalau Sabtu Minggu dia rame banget. Lumayan lah gitu. Lumayan ya omset ya? Omsetnya lumayan. Biasa aja sih. Tahun 2023 biasa aja? Biasa kalau aja. Sekarang? Alhamdulillah lumayan udah rame aja. Kalau ada angkanya boleh disebutin nih, kalau boleh. Berapa persen nih, Po, naiknya omsetnya? Lumayan sih, ada sih kalau 80-an deh. 80% ya dibanding tahun lalu ya? Iya. Itu baru pedagang makanan. Bagaimana dengan pedagang busana muslim? Risa, pedagang hijab yang kini tokonya mulai diversifikasi, bukan hanya menjajakan dagangannya di Pasar Tanah Abang, tapi juga ikut merambah ke dunia online shop. Alhasil, omset yang berhasil didapatkan oleh Risa meningkat 40%. Kalau untuk omset lumayan naik dari tahun sebelumnya, karena kan tahun sebelumnya itu kan kena COVID juga kan, jadi agak turun. Tapi kalau sekarang udah naik. Nah, kalau boleh disebutin angkanya berapa persen tuh, Kak? Misalnya 50 kah, 40 naiknya gitu? Ke 40-an lah. Berbeda dengan Risa, Heri yang juga pedagang busana muslim pria menyebut jika justru dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tahun ini penjualannya masih lesu. Ya, dibandingin bulan-bulan yang lewat sih ada peningkatan. Tapi kalau kita lihat grafiknya per tahunnya dibandingin tahun-tahun yang lewat itu jauh merosot tahun sekarang. Merosotnya tuh itu boleh disebutin, Pak, berapa persen, Pak? Bisa jadi 50%. Sebenarnya kalau dihitung kos biaya pengolahan barang itu sebenarnya kosnya naik. Cuma karena keadaan pasar ini kayak gini, kita masih samain dengan harga dengan tahun yang lalu. Bahannya yang sebagian kita impor, bahan bakunya ya. Cuma untuk pengolahan barang jadinya kita garment sendiri. Oke. Kalau untuk bahan kan tadi sempat ngomong impor nih, Pak. Iya. Kenapa pilih bahan impor? Bahan impor di samping ini ya kualitasnya, finishingnya, bahannya itu lebih bagus, dan di samping itu harga mungkin juga lebih murah juga kayaknya. Sementara itu, impor tekstil kerap menjadi musuh dari pelaku industri. Meski tak bisa dipungkiri jika hingga kini Indonesia masih belum bisa mandiri menciptakan bahan baku sejumlah komoditas. Direktur Eksekutif API, Danang Girindra Wardana, juga menyesalkan aturan pemerintah yang dianggap sering tumpang tindih. Terkait dengan harga bahan baku tekstil impor yang lebih murah, Danang menyebut sulit berkompetisi di dalam negeri jika keran importasi masih terbuka lebar. Ukraina. Nah, sekarang kondisinya sudah berubah, maka kita saatnya mengevaluasi lagi lah preferential trade agreement itu atau free trade agreement itu agar sesuai dengan kebutuhan industri kita. Kalau kita tetap terus-menerus konsisten dan bertahan dengan apa yang sudah kita buat dalam agreement sekitar 5-7 tahun yang lalu, ya kita akan mati pelan-pelan. Dan tahun ini bisa membuat kematian yang sangat mendadak. Ini yang harus kita sikapi, ini yang kita mohonkan kepada pemerintah agar mengontrol barang-barang masuk impor ke Indonesia di sektor TPT dan produk-produk hasil dari industri padat karya. Kita berharap adanya satu terobosan, satu keberanian pemerintah.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik selama periode 2013 hingga 2022, volume tekstil dan barang tekstil impor yang masuk ke Indonesia rata-rata mencapai 2,16 juta ton per tahun, dengan rata-rata nilai impor 8,8 miliar dolar Amerika Serikat per tahunnya. Angka tersebut mencakup seluruh impor tekstil dan barang tekstil golongan barang 11 kode HS 563 yang terdiri dari gabungan komoditas sutra, wol, kapas, serat tekstil, filamen, serat staple, dan sebagainya, termasuk pakaian bekas. Lesunya permintaan, lemahnya regulasi, dan banjir impor barang jadi menjadi penyebab PHK di awal tahun. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia atau APSIFI, Retma Gita Wirawasta, turut membenarkan jika hingga awal tahun PHK masih terjadi. Bukan hanya industri ban, tapi juga sektor tekstil, sepatu, dan sebagainya. Retma menyebut hingga saat ini utilisasi padat karya di bawah 50%. Ini kan kondisinya masih PHK ya di industri manufaktur, khususnya yang padat karya. Bukan hanya tekstil, saya juga melihat ada teman-teman sepatu, teman-teman di furniture, di beberapa di banyak sektor, termasuk pulp and paper gitu ya. Itu kondisi PHK, ngurangin karyawan itu masih terjadi. Jadi yang kami harapkan sesegera mungkin ini mengambil langkah untuk menghentikan terjadinya PHK yang berkelanjutan, karena ini menjadi PR utama ya. Sekarang utilisasi di kami sudah di bawah 50%. Kemarin kami juga diskus dengan sektor-sektor manufaktur pada cara lainnya juga kondisinya juga sama. Dengan dampak produk impor yang luar biasa bagi tenaga kerja Indonesia, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi Susiwiono Mugiarso menyampaikan akan tetap melakukan pembatasan hingga pelarangan untuk komoditas tertentu. Sementara itu, menurutnya Indonesia juga harus mencari cara agar komoditas ekspor berkembang, termasuk mencari tujuan baru demi mempertahankan kinerja neraca perdagangan yang surplusnya mulai menyempit. Akhir tahun kemarin, di mana Pak Presiden memerintahkan secara khusus Pak Menko untuk membentuk tim nasional, Satgas Nasional untuk peningkatan ekspor. Tujuannya tadi, menjaga surplus kita semuanya, kemudian juga di tengah demand global yang seperti ini, pemerintah harus menyiapkan jurus-jurus bagaimana kita tidak tergantung atau ketergantungan yang tinggi hanya ke beberapa negara. Jadi kita nyari non-traditional market. Kalau selama ini kan top 5-nya kan paling hanya RRT, Jepang, US, kemudian India dan beberapa negara. Kita coba melebar ke Amerika Latin, Afrika dan sebagainya. Sehingga beberapa negara tujuan utama ekspor kita selama ini yang pertumbuhan ekonominya mengalami perlambatan, termasuk Cina, bisa tergantikan dengan tujuan ekspor yang lain. Walaupun itu perlu waktu. Tapi pemerintah sudah menyiapkan bagaimana 44 bulan berturut-turut surplus ini tetap bisa kita jaga. Meski sektor tekstil masih berperang dengan impor barang jadi, namun Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Bobby Gafur menyebut Ramadan tetap menjadi momen yang mendatangkan berkah bagi sejumlah sektor industri. Meski demikian, bukan hanya barang impor, tapi inflasi dan daya beli masyarakat juga menjadi PR besar pemerintah. Kita melihat ada perputaran dana yang besar di sekitar 230 triliun pada tahun ini. Dengan pertumbuhan 5%, kita berharap sekarang pembatasan udah nggak ada nih. Harapan kita itu terutama sektor makanan minuman, fashion, itu bisa menikmati sangat banyak. Dan yang lain adalah sektor misalnya transportasi. Nah, perputaran uang ini akan lari ke daerah dengan adanya orang mudik dan sebagainya. Apalagi liburannya lumayan panjang nih. Ya, jadi kita berharap ini akan bisa mendorong di awal tahun ini suatu pertumbuhan ekonomi, terutama untuk sektor-sektor padat karya nih. Kan kalau makanan minuman, fashion, alas kaki dan sebagainya yang banyak dibeli menjelang Lebaran itu pasti ya. Berarti bisa dibilang dong momentum Ramadan tahun ini akan memiliki keuntungan yang jauh lebih signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ya, kita berharap begitu, tapi yang mesti dijaga nih adalah inflasi. Belum apa-apa harga beras naik, harga cabai naik. Nah, pemerintah mesti cepat nih ambil langkah. Kalau inflasi bisa dijaga dan daya beli masyarakat juga dijaga, rasanya pertumbuhan yang cukup signifikan bisa kita rasakan. Ketepatan dan kecepatan pemerintah dalam menciptakan hingga mengawasi regulasi yang ada menjadi syarat mutlak di industri. Momen panen berkah ini harus dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menggerakkan sektor industri. Bukan hanya untuk meningkatkan kinerja, tapi juga turut meningkatkan daya saing. CNBC Indonesia, Beyond Business.